saya melihat pembangunan gereja ini yang bertahap ini malah menunjukkan kesehatian kita. Buatan kemusung ya, pengen cepet-cepet dan tadi gitu ya. Tapi terus akhirnya kita malah menimbulkan sesuatu perasaan yang gak nyaman. Ini menunjukkan walaupun apa ini istilahnya kalau orang Jawa, alon-alon, pelaton alon-alon pokoknya kelakon kata J. Luar biasa. Saya mengingat saya waktu ditabiskan di GKJ Pondok Gede tahun 2006 atau 2007 ya. Gerejanya itu masih ngontrak kita di Jalan Raya Hantam. Kita membeli di Kampung Sawah. Pada saat saya mau ditabiskan ini gedungnya masih bagusan ini. Lantainya sudah ada dan ini kalau pada saat saya ditabiskan semuanya masih dari gedek, kertas gedek ya, tahu ya, kiri kanan, terus tapi jemaat itu kreatif, bambu-bambunya dihias gitu, jadi kesannya artistik begitu. Lah tapi kalau keluar dari gereja masih jeblok, kenapa jeblok? Becek, ya, tapi yang datang ya, yang hadir waktu itu melihat, ya itulah akhirnya sudah selesai dan kita merasa bagaimana perasaan kita kalau kita kurang diperhatikan, istilahnya dicuekin ya. Emang gua pikirin kalau anak muda gitu ya. Terus kalau lebih keras lagi, kita sudah ngomong apapun tidak diperhatikan. Yang saya misalnya bapak ibu yang masih muda di depan ini saya lihat antara namanya siapa mbak? Siapa? Marta. Waduh ini nanti contohnya untuk diilustrasi, tapi saya percaya mbak Marta nggak demikian. Bapaknya namanya siapa? Pras. Ya Mas Paras dan Mbak Marta. Gak apa-apa ya buat contoh sekali-kali. Misalnya tapi tidak beri contoh nggak beneran loh ya. Misalnya Mas Pras Mbak Marta sudah ribut dengan anak kecil kan, Pak ini kita tolong dong gini. Mas Pras asik-asik aja main HP, nyuekin gitu loh ya. Perasaan Mbak Marta gimana? Sakitnya di mana? Gue semua tunjuk di sini, benar nggak Mbak Marta? Oh ya nggak di sini aja, di sini seluruh tubuh. Oh ini anak kita berdua loh. Dijamin tulung Mas pasti kok semua tera memperhatikan. Itu berarti kan nggak dianggap. Pernah nggak ada orang yang nggak dianggap, dicuekin, nggak diperhatikan? Kita merasa tenang-tenang aja, angkat tangan. Semua merasakan ya, termasuk saya. Kita manusia. Kalau kita misalnya itu kan kebutuhan diperhatikan kan. Kalau kita nggak diperhatikan, ya saya pernah loh ada yang protes kalau ada pendeta di depan, ada itu usul-usulan gitu ya, banyak jemaat yang mau ikut salaman ya, ada pendetanya kan nggak mungkin oh iya selamat dari minggu, padahal disekan kan, ada begini. Nah ini ada jemaat yang mungkin tidak ditata, itu protes
Kalau nggak diperhatikan pasti juga ngambek kan, suami istri ya kita semua lah. Kalau kita tidak tersentuh dengan sebuah perhatian yang kita butuhkan tapi kita nggak dapat, pasti marah. Yun sewu, ini ada sebuah lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Ini kaitannya tidak hanya antar manusia, tapi antara Tuhan dengan manusia kita. Ya, dengarlah, kita boleh nyanyi ya Pak. Membilang, kalau saya nyanyi sendiri nanti hujan nanti. Suaranya nggak bagus. Kita nyanyi bersama deh. Hayati lagu ini, sebenarnya ini menggambarkan tentang seseorang yang sedang berdoa. Orang yang sedang berdoa itu selain mengucap syukur, biasanya nopo? Minta dikabulkan. Pasti itu toh nomor satu, dengan sederet doanya mesti banyak begitu nggih. Tidak hanya kita tapi dalam doa syafaat saya percaya. Seseorang yang sedang berdoa dan berharap Tuhan itu hadir dan tidak melampaui. Kalau melampaui itu mungkin kurang familiar ya. Artinya kurang tidak melewatinya. Jadi Tuhan hadir dan tidak melewatinya atau tidak melampauinya. Hal ini terlihat dari kata apa? Mampirlah. Sehingga kita memohon seakan-akan ini, memohon bahwa Tuhan mampirlah, jangan engkau lewati, orang lain saja kau hampiri. Jadi Tuhan, engkau jangan jalan terus, apalagi kalau kita mempunyai pergumulan yang sangat besar, yang kita merasa gak sanggup, pasti kita, hadirlah Tuhan, jangan kau lampaui, jangan kau lewati, orang lain aja engkau hampiri, masa aku enggak? Begitu, kesannya begitu. Jadi lagu ini menggambarkan itu, dan itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebab jika Tuhan itu melampaui atau melewati, berarti umat itu tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan berkat, tidak kalau kita minta Tuhan ampunilah dosa-dosaku, tidak mendapatkan seakan-akan pengampunan dosa itu. Sehingga kita memohon, Tuhan jangan engkau lampaui, jangan engkau lewati aku. Seperti di dalam lagu ini, dalam ibadah saat ini, kita akan menggumuli bersama sebuah tema yang sangat kuat. Jangan lampaui hambamu. Tapi Bapak Ibu mungkin boleh refleksi. Apakah di dalam doa-doa kita selalu ngomong itu. Tuhan jangan lewati aku dong, Tuhan jangan lewati aku di dalam berdoa ini. Tolonglah, mampirlah, hadirlah, kan begitu kita biasanya di dalam doa. Jangan lampaui hambamu. Kita melihat bahwa arti daripada jangan lampaui hambamu ini, kita melihat kata daripada melampaui ini. Boleh next yang mengatur di mana ya? PPT itu. Ya, boleh next.
arti melampaui berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, berarti melampaui itu melalui atau melewati, atau dapat juga diartikan melebihi, atau juga diartikan melintasi, mengatasi di dalam kesukaran atau pencobaan. Dalam konteks tema ini kita akan melihat jangan lampaui hambamu itu lebih menunjuk kepada melalui atau melewati. Sehingga permohonan dari tema ini dapat diartikan permohonan agar Tuhan tidak melewati kita, tetapi hadir dan menyertai. Saudara-saudara, kita jadi diingatkan bagaimana kita untuk tidak dilewati. Apakah dengan kekuatan, apakah dengan kepintaran, ataukah apakah dengan kehebatan dan kekayaan kita bisa menjamin hidup kita? Apa yang ada dalam diri kita ini apakah semuanya bisa menjamin hidup kita? Ini yang kita gumulkan sih. Kadang-kala kan tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, kalau kita sudah mempunyai power, mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan, mempunyai yang diharapkan mungkin masyarakat, umat, aku udah punya loh, kita sudah merasa cukup. Saudara-saudara, next. Jangan lampaui hambamu. Ini sebenarnya menggambarkan kerinduan agar Tuhan juga berkenan di dalam hidup kita. Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Hidup tanpa Tuhan, kita akan kehilangan makna dan arah. Ini yang penting. Karena hanya Tuhan yang memberi pengharapan dan jaminan keselamatan. Kalau kita boleh berefleksi, di dalam kehidupan kita, hampir semuanya pasti menghadapi pergumulan, yang namanya kesulitan hidup, yang namanya sesuatu yang mengganggu kadangkala di dalam perjalanan hidup kita. Itulah yang dinamakan sebuah kesulitan di dalam sebuah pergumulan. Apakah, ada pertanyaan lagi, apakah orang Kristen itu memang harus melewati itu semua? Ada yang mengatakan, aku rugi, sudah beriman kepadamu loh Tuhan, sudah mengaku percaya kepadamu, aku sudah melayani, aku sudah ini dan itu. Seakan-akan sudah mengerjakan semua bagian Tuhan. Aku itu sudah jujur loh, aku sudah ini dan itu. Yang menilai itu diri kita. Tetapi kenapa aku tetap harus melewati sesuatu yang menyesakkan hatiku? Kenapa engkau tidak turuti aku? Apakah engkau melewati aku? Engkau tidak mampir di dalam pergumulanku saat ini? Kadangkala ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Namun kita jangan sampai kita langsung marah sama Tuhan. Kadangkala ada orang yang demikian. Hidupnya sudah enak-enak, aman, ya kesulitan paling kecil-kecil. Pada suatu saat dia harus berhenti sejenak, melihat pada kesulitannya, pergumulannya. Ada sesuatu yang diambil Tuhan misalnya. Ada sesuatu yang tidak dikabulkan menurut dirinya. Sehingga itu membuat kesedihan. Pada suatu saat kita sudah enak-enak sehat, tiba-tiba sakit, divonis dengan sakit penyakit tertentu. Dan seakan-akan tidak ada harapan. Banyak sekali pergumulan yang dihadapi umat manusia dalam dunia ini. Apakah kita juga harus langsung marah? Apakah ini mengurangi keselamatan hidupku nantinya? Pertanyaan-pertanyaan itu banyak. Saudara-saudara,
Kalau kita di dalam Tuhan, di saat kita bergumul, disitulah kita menyadari sebenarnya kehadiran Tuhan. Kita menjadi kuat menghadapi masalah itu. Kita kuat menghadapi proses itu. Bisa menerima itu dan mengikuti perjalanan proses dalam hidup itu. Namun kadang-kala manusia nggak mau aku itu. Seakan-akan kalau sudah ikut Tuhan itu sudah harus langsam, lurus, enak, nyaman semuanya. Padahal disitulah di dalam pergumulan ada satu proses. Dan Tuhan tidak akan melewati kalau kita meminta kekuatan darinya. Sudah menunggu berpuluh-puluh atau sudah menunggu lama sekali, aku doakan, tapi sampai detik ini kenapa teman hidup kok belum ada? Ini juga sebuah pergumulan bagi anak muda. Kok pekerjaannya hanya ini aja, padahal aku meminta yang itu. Ini pergumulan bagi orang muda, misalnya. Demikian juga bagi yang sudah senior, misalnya. Banyak sekali pergumulan-pergumulan. Namun disinilah kita menyadari bahwa di dalam situasi kehidupan kita bukan berarti kalau hari ini kita belum terjawabkan, Tuhan itu tidak melewati kita. Tuhan itu tidak mampir, malah mungkin melewati. Tuhan itu mampir. Tergantung bagaimana pemahaman kita di saat itu menghadapi segala situasi itu. Segala situasi ini. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan agar Tuhan tidak melampaui kita? Apa yang harus kita lakukan agar Tuhan tidak melewati kita? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Ya, next. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan agar Tuhan tidak melampaui kita. Ya, yang pertama, menjauhkan diri dari dosa dan segala perbuatan jahat. Menjauhkan diri dari dosa dan segala perbuatan jahat. Ada orang-orang tertentu yang kadang tidak menyadari dalam sikap hidup kita. Kita hanya senangnya goals, tujuan aja yang terlihat. Kalau tujuannya ternyata belum sesuai ekspektasi kita, belum sesuai dengan harapan kita, kita akan protes. Padahal di dalam proses untuk menuju pada sesuatu yang menjadi tujuan, ini yang harus kita lihat. Sehingga kenapa dikatakan menjauhkan diri dari dosa dan segala perbuatan jahat. Seseorang yang melakukan korupsi, seseorang yang mungkin tidak jujur, tiba-tiba ketahuan dan akhirnya harus mendapatkan risiko. Disitulah dia berdoa, Tuhan tolong lepaskanlah aku dari hal ini. Tapi kan proses itu harus dihadapi. Nah, disinilah kita melihat bahwa sesuatu itu harus kita lihat di dalam proses dari waktu ke waktu untuk menjauhkan diri dari dosa dan segala perbuatan jahat. Kalau kita tidak melakukan itu, kita akan lurus terus. Tapi bukan berarti ada yang mengatakan seseorang yang jujur terus itu pasti tidak akan menghadapi sesuatu pergumulan. Demikian juga tidak. Jadi intinya nomor 1, kita harus benar-benar menjauhkan diri dari dosa dan segala perbuatan jahat. Saudara-saudara, ini kita bisa melihat dari Mazmur 15 yang kita baca tadi. Itu dimulai dengan sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab atau retoris. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ini sebuah pertanyaan dari pemazmur tadi ya. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Pertanyaan ini sebenarnya memberikan gambaran tentang orang yang bagaimanakah yang bisa mengalami kehadiran dan persekutuan intim dengan Tuhan.
Dan pemazmur Daud ini pun memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Secara tersirat, ia hendak menegaskan bahwa kita dapat membuat Allah menarik kehadirannya dari kehidupan kita melalui perbuatan tidak benar, menjalankan penipuan, menghujat Tuhan, atau sifat mementingkan diri. Mengapa demikian? Karena dosa itu menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita tidak mampu menanggalkan perbuatan dosa, kan ada orang yang jatuh balik begitu nggih. Bolak-balik jatuh. Dapat dikatakan bahwa orang tersebut tidak bisa menanggalkan atau meninggalkan dosa yang sudah mengikatnya. Nah, disitulah kita bisa melihat seseorang yang tidak mau meninggalkan perbuatan dosa, berarti kita menolak kehadiran Tuhan dan rahmat-Nya. Oleh karena itu kita harus memeriksa tindakan kita setiap hari, mengakui dan meninggalkan dosa-dosa kita, senantiasa berusaha supaya kita layak di hadapan Allah melalui Kristus, dan sadar bahwa kehilangan hubungan dengan Allah itu berarti kehilangan segala sesuatu. Berat sekali. Kalau kita tetap di dalam kehidupan dosa, kita bisa kehilangan segala sesuatu. Sayangnya, banyak orang yang mengeraskan hati dalam dosa. Tuhan sudah berkenan hadir dan menawarkan rahmat pengampunan, namun kadangkala manusia itu tidak mau untuk bertobat. Akibatnya menopo? Akibatnya apa? Tuhan pun melampauinya. Tuhan pun melewatinya. Lah dia tidak membuka hati. Artinya orang yang tidak mau membuka hati itu secara sengaja itu melewatkan kehadiran dan kasih Tuhan yang sangat berharga. Luar biasa. Kadang kita nggak menyadari ya. Kalau kita jatuh di dalam dosa atau hidup di dalam dosa itu memang enak. Enak sekali. Kita nggak menyadari bahwa kita melakukan itu berarti kita meniadakan kehadiran Tuhan. Yang kedua, kalau tadi kita harus menjauhkan hidup kita dari dosa dan segala perbuatan jahat. Yang kedua adalah fokus kepada Tuhan dan menjadikan Dia yang utama dalam hidup. Yang kedua adalah fokus kepada Tuhan dan menjadikan Dia yang utama dalam hidup. Berarti di sini segala keputusan-keputusan yang kita lakukan dalam hidup kita harus sesuai dengannya. Kita harus fokus pada kehendaknya. Entah disadari atau tidak, saudara-saudara, kita sering terjebak dalam berbagai kesibukan. Apalagi kalau lagi fokus untuk mencapai sesuatu, cita-cita, kehidupan yang layak, kehidupan yang ini, kehidupan yang itu. Setiap manusia itu benar, tidak salah. Kita mempunyai tujuan untuk hidup kita itu. Tetapi kadang kita tanpa kita sadari terjebak dalam berbagai kesibukan. Sehingga tidak ada tempat dan waktu yang tepat untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kita kerjakan. Ada banyak hal yang kita raih dalam hidup ini. Namun Tuhan tidak pernah menjadi yang utama. Ini yang harus kita merefleksikannya. Kita juga tetap mengingat Tuhan, tapi Tuhan ternyata tidak yang utama. Itu bisa terjadi. Yang lebih menguntungkan, yang lebih membuat nyaman kita itu mana? Itu yang kadang-kala menjadi yang utama, bukan Tuhan. Berkat Tuhan kita cari. Kita kan selalu mencari berkat Tuhan. Namun yang memberikan berkat itu sendiri justru seringkali kita abaikan dan kita lupakan. Tiap hari, tiap saat kita minta berkat Tuhan, tapi kita lupa kepada Tuhan itu.
karena kita fokus hanya kepada berkatnya. Begitu juga di dalam pelayanan yang kita lakukan di dalam gereja. Contoh kecil ini. Ada banyak orang yang terjebak pada kesibukan pelayanan. Ikut sana, ikut sini, ikut itu, ikut macam-macam diikuti. Kadang mengabaikan keluarga malah. Diprotes pun, kan ini aku untuk Tuhan. Kadang bisa terjadi demikian. Namun justru Tuhan itu terlewatkan dan terabaikan. Di mana terabaikan dan terlewatkannya? Kita sudah mengikuti semua kegiatan loh. Ini semua kan untuk Tuhan. Di dalam bibir kita. Belum tentu dalam hati dan pikiran kita. Kita kadang menjadi salfok, menjadi salah fokus. Sepertinya seakan-akan melayani Tuhan, namun fokusnya tidak kepada Tuhan. Bisa saja terjadi. Seakan-akan sudah fokusnya kepada Tuhan, tapi ternyata tidak. Hal ini terjadi di dalam kisah yang menjadi perhatian kita, yaitu Maria dan Marta. Itu contoh sekali. Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 tadi, saat Tuhan Yesus bersama para murid setelah melewati Samaria dalam perjalanan ke Yerusalem, tiba di sebuah kampung dan disitulah singgah di rumah Marta, saudara Maria dan Lazarus. Yang mempersilahkan pertama siapa? Marta. Tidak setiap hari Yesus melewati kampung itu. Tidak setiap hari juga dia hadir di rumah itu. Jadi pada saat Yesus ditawarkan untuk bisa singgah di rumah itu, Yesus dengan rombongannya. Jadi kehadiran Yesus dan para murid di rumah itu merupakan kesempatan yang langka. Oleh karena itu Marta dan Maria melakukan penyambutan seakan-akan tamu agung, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Ini menggambarkan kehidupan kita. Marta ingin menjamu Yesus dan para murid dengan makanan dan minuman yang paling enak. Itu salah atau tidak? Tidak salah. Marta sangat baik kalau ada tamu dijamu oleh makanan dan minuman yang sangat istimewa. Tapi ia menjadi sangat sibuk dan repot luar biasa. Sebaliknya, kesannya Maria itu malas bukan main. Duduk di kaki Yesus. Waduh, wong wedok anak perempuan kok gitu. Hanya duduk tok, Marta sibuk luar biasa. Secara manusia, kita pasti angkat jempol terhadap Marta. Tidak salah Marta, Maria juga tidak salah. Dari situlah yang membuat sesuatu yang agak yang agak kurang itu adalah di saat Marta itu mulai bersungut-sungut dan ngomel. Itu biasanya pekerjaan siapa itu? Pekerjaan perempuan kan, saya juga perempuan. Cepat bereaktif begitu loh. Dia ngomel-ngomel, bersungut-sungut, protes tindakan Maria dengan menyuruh Yesus untuk menegur Maria. Loh, mengapa Marta menyuruh Yesus yang menegur Maria di depan umum? Ini kan jadi pertanyaan. Kenapa Marta minta Yesus untuk menegur di depan umum lagi? Padahal kan dia bisa bisiki toh sama saudaranya, Maria, tolong bantu aku dulu dong. Itu loh raiso ngangkat piring, raiso nyendok makanan, ayo toh, aku repot ini. Bisa toh sebenarnya. Tapi kenapa? Dia malah minta tamunya, Yesus, itu untuk menegur Marta. Ini yang menjadi masalah. Saudara-saudara, ternyata dengan cara itulah Marta ingin Yesus membelanya. Dia ingin pembelaan dan mengatakan bahwa cara dialah yang benar di dalam melayani Yesus. Berarti ego, ingin dianggap, ingin diwah begitu. Sedangkan cara Maria itu salah atau buang-buang waktu menurut Marta. Tetapi Yesus tahu pikiran hati Marta. Dia berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu.
Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Langsung dibandingkan. Supaya Marta sadar bahwa sebenarnya melakukan kebaikan, menyambut itu tidak masalah. Tapi ada efek yang ditunjukkan ini yang menjadi masalah. Dia egois, dia ingin mempermalukan saudaranya dengan menghakimi begitu. Dan banyak hal, dia merasa seakan-akan aku loh yang bekerja dan sebagainya. Yesus tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Marta. Itu adalah niat yang sangat baik untuk melayani Yesus. Namun sayang niat baik itu malah menyingkirkan perkara yang penting, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Marta pengen menjadi fokus. Dia sibuk luar biasa sehingga salah fokus dalam melayani. Kadang kita juga demikian. Kadang salah fokus dalam melayani sesuatu yang tidak penting kita anggap penting. Dalam rapat, dalam ini kita merasa tersinggung dan sebagainya, menjadi marah dan sebagainya. Sehingga kehadiran Yesus dan firman-Nya justru terabaikan atau terlewatkan. Dia melakukan sesuatu untuk Yesus, Marta ini, namun Yesus tidak menjadi yang utama. Fokusnya adalah pada dirinya sendiri. Sedangkan Maria fokus pada pribadi Yesus. Ia tidak mau melewatkan kesempatan untuk menikmati kehadiran Yesus dan mendengarkan ajarannya. Meskipun dari sudut adat istiadat dan kesopanan dunia timur, ada yang berpendapat bahwa sikap Maria sebagai wanita itu yang duduk sangat berani dengan atau dekat tamu pria. Ini adalah sikap yang sebenarnya kurang sopan, tapi dia mengambil risiko untuk sesuatu yang benar. Tetapi Yesus ternyata justru memuji sikap Maria saat itu. Sebab Yesus tahu apa yang dilakukan oleh Maria adalah wujud dari sebuah penerimaan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Marta dan Maria semuanya bisa menjadi sebuah pelayanan yang terbaik. Asal dilakukan dengan ikhlas, kejujuran, penuh kasih, dan semua yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Fokusnya harus pada Yesus, bukan pada pribadi. Yang ketiga, itu adalah ramah dan penuh kasih kepada semua orang. Karena Tuhan bisa hadir melalui perjumpaan kita dengan orang-orang yang di sekitar kita. Nomor 3, ramah dan penuh kasih kepada semua orang. Karena Tuhan bisa hadir kepada setiap orang yang kita jumpai. Hal ini nampak di dalam cerita Abraham. Bagaimana diceritakan dalam bacaan Abraham tadi pertama dari Kejadian. Sangat mungkin Abraham awalnya belum menyadari bahwa dari ketiga tamu yang datang itu salah satunya adalah Tuhan sendiri. Yang pasti di situ Abraham menerima, menjamu tamu dengan sangat ramah dan sangat baik. Ia pun melayani dan memberikan hidangan yang baik. Sampai akhirnya salah satu tamu itu berkata, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara-saudara, Abraham sadar di situ bahwa Tuhan sendiri yang hadir menjumpainya dan menyatakan janji berkat-Nya. Tuhan tidak melewatinya. Sikap Abraham bisa menjadi contoh, menjadi role model bagi kita. Kita harus senantiasa menyadari kehadiran Tuhan melalui berbagai peristiwa kehidupan atau melalui perjumpaan kita dengan siapapun. Tuhan bisa hadir melalui proses hidup kita yang kadang menyakitkan. Bisa terjadi, sakit sekali. Seakan-akan putus asa, seakan-akan tidak ada harapan. Tapi Tuhan bisa hadir lewat situasi. Sehingga apapun yang kita lalui, yang kita jumpai, kita harus bisa menafsirkan atau bisa harus mengartikan bahwa perjumpaan Tuhan akan terjadi di setiap apa yang harus kita lewati.
Saudara-saudara, untuk itu kita harus selalu bisa menerima situasi yang ada, bersikap ramah, baik dan penuh kasih pada siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kita. Melalui orang-orang yang tidak kita sangka, melalui orang-orang yang tidak kita duga, Tuhan bisa berkarya. Jadi disinilah kita janganlah seperti Marta yang ngedumel, bersungut-sungut apapun yang ada di dalam peristiwa yang dihadapinya. Tapi biarlah kita seperti Abraham yang menyambut dengan situasi apapun yang dia jumpai. Jangan sampai kita nyesel bahwa Tuhan akan melampaui atau melewati kita, dalam arti tidak berkenan hadir dalam hidup kita. Kalau itu terjadi berarti hidup kita dalam bahaya, sebab kita akan kehilangan keselamatan anugerah Allah. Untuk itu saudara-saudara, biarlah kita pun senantiasa memohon di dalam kehidupan kita selalu, Tuhan jangan melampaui hamba-Mu ini. Namun juga kita refleksikan dalam sikap hidup. Tidak hanya lip service kita ngomong sama Tuhan, demikian permohonan Tuhan jangan lampaui hamba-Mu ini perlu diikuti dengan sikap hidup. Dari pemazmur, dari Maria dan dari Abraham, kita belajar bagaimana kita bersikap hidup yang benar. 1, 2, 3 kali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ajarku berdiam. Kita hayati lagu ini kata per kata, Bapak Ibu sekalian. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Mari mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Kami persilakan. Untuk Bapak Ibu yang kelihatannya sudah mening ya penampilannya, akan mengisi, akan menguatkan kita melalui pujiannya. Saya lihat yang mening-mening ini Adioswo ini hari ini. Monggo Bapak Ibu, sudah luar biasa mempersiapkan diri.
Iya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mendoakan beberapa pokok doa di dalam doa syafaat. Untuk itu saya akan memimpin di dalam doa ini, Bapak Ibu juga mendukung di dalam doa masing-masing. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah di dalam kehidupan kami bisa memahami akan diri kami secara pribadi. Kami bisa memahami orang lain, terutama adalah kami bisa memahami kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami selalu dekat dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dan selalu menghargai setiap hal yang kami jumpai, baik sesama kami maupun setiap proses hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami agar kami selalu menghargai bagaimana Tuhan akan terus bersama kami. Kami juga saat ini berdoa untuk setiap warga jemaat, untuk dapat melaksanakan firman-Mu yang kami dengar bersama di dalam ibadah ini. Sehingga firman ini tidak berlalu menjadi ritual belaka, namun kami dapat melakukan dengan kondisi kami memohon Roh Kudus-Mu dapat melakukan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja baik dalam pemeliharaan keselamatan, pemberitaan Injil maupun untuk memperkokoh persekutuan. Demikian juga kami berdoa untuk para pelayan dan pekarya gereja. Engkau satukan semuanya ini di dalam satu ikatan-Mu Tuhan. Biarlah setiap orang dapat merasakan bagaimana arti Engkau di dalam kehidupan ini. Terima kasih Engkau sertai kami semua yang mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk saudara kami, meskipun tidak duduk di dalam struktur tertentu, tetapi hati dan pikirannya, bagaimana memberikan segala sesuatunya ini untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga kami hari ini juga berdoa kembali untuk rumah rohani GKJ Yeremia yang berada di Sawangan, agar dapat digunakan secara optimal sebagai sarana pelayanan bagi jemaat dan masyarakat di sekitarnya. Gereja Yeremia Tuhan pakai, baik di pusat maupun di Sawangan, saat ini sedang benar-benar bergumul untuk bagaimana menyelesaikan segala sesuatunya. Tuhan, Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan kami. Biarlah keinginan baik, biarlah cita-cita kami ini segala sesuatunya fokus kepada Tuhan, dan kami benar-benar disitulah ada kerukunan, persekutuan, untuk fokus kepada tujuan ini. Kami juga berdoa untuk renovasi gedung gereja GKJ Yeremia yang sedang berlangsung, khusus pekerjaan pembongkaran struktur lama dan melanjutkan pekerjaan pengecoran agar diberikan kelancaran dan keselamatan dan dapat selesai dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana-rencana yang telah direncanakan. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang telah memberikan diri untuk mendukung secara penuh, maupun yang telah memperhatikan untuk bagaimana renovasi gedung gereja ini. Kami berdoa khusus untuk saudara-saudara yang telah mengulurkan tangannya untuk hal ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak menghitung besarnya, tapi kami melihat kesungguhan hati untuk memberikan diri bagaimana membangun gereja ini seutuhnya Tuhan. Kami tidak hanya berdoa untuk gedung gereja, tetapi juga berdoa untuk pembangunan gereja, jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Kiranya semakin mengenal Tuhan, semakin tetap terus kuat, karena tetap memegang Tuhan di dalam kehidupan, meskipun ada berbagai pergumulan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat, khususnya keluarga Bapak Andreas Dwinanto Sukarnen
keluarga Bapak Sumardi, keluarga Bapak Suwadiono Winardi, keluarga Bapak Henrikus Henry Sadewo, dan setiap keluarga jemaat yang pada umumnya, agar diberkati dengan kebahagiaan, dengan kerukunan, sehingga dapat menjadi garam dan terang bagi sesama. Kami juga berdoa warga jemaat yang sedang menempuh pendidikan, mencari pekerjaan, meningkatkan usaha, mencari jodoh atau mendapatkan jodoh yang Tuhan berikan, mendambakan momongan yang sedang menantikan kelahiran putra-putrinya yang merupakan anugerah Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan masalahnya dengan berbagai masalah yang ada. Kiranya Tuhan melihat waktu yang tepat untuk saudara-saudari kami. Tuhan limpahkan dengan jawaban damai sejahtera dan juga harapan yang terus didoakan. Kiranya Tuhan melihat satu persatu. Tuhan tidak melewati saudara-saudari kami ini dengan segala pergumulannya. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami bersyukur untuk warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ibu Elizabeth Sumarni, Ibu Wahyuni Prabayanti, Bapak Timotius Gigih Bakurogo, Saudara Regina Olivia Kambe, Bapak Emmanuel, Bapak Abednego, Ibu Kristianti, Bapak John Peter, Ibu Sumunaring Tias, demikian juga Saudara Leonard Ardian, Saudara Esar Geonatan, Saudara Gabriela Renda, demikian juga Saudari Gevarial Perlindungan, demikian juga Ibu Sri Yuliati, Bapak Sigit Sugito, Saudara Bagus Satria Pangestu, dan Bapak Sigit Sumakna. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak disebutkan tetapi boleh berulang tahun dalam minggu ini. Kami serahkan mereka, biarlah mereka benar-benar menyadari arti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka dengan pertambahan usia ini. Berkatilah mereka Tuhan dengan kasih setiamu. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit, usia lanjut dan pemulihan. Ibu Ati Prihadiono, Ibu Suharni Sutoyo, Ibu Sumunaring Tias Baidowi, Ibu Syekh Nugraini, Bapak Yeremia, Ibu Sartini Basuki, Mbak Sela Tutu Rima, Bapak Sarpin Hadi Warsito, Ibu Yohana, Ibu Susilo Wati, demikian juga Bapak Alfredo, Ibu Anis Raras, Saudara Yovela, Ibu Siska, Bapak Christian, Bapak Edwin Sianipar, Ibu Wulandari, Bapak Dwiananto, demikian juga Ibu Kris Sela Surip, dan seluruh jemaat yang mungkin sedang sakit tapi belum kami ketahui, baik yang dirawat maupun yang di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kekuatan, dan berkatilah mereka di dalam keluarga untuk mendukung di dalam sakit penyakit ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hidup ini adalah milik-Mu. Kiranya kesembuhan juga ada di tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan gereja-gereja seklasis Jakarta bagian Barat dalam pembangunan rumah ibadah, secara khusus GKJ Bumi Indah, Persekutuan GKJ seklasis juga dalam hal ini yang mengalami satu situasi yang sama. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melengkapi dengan segala sesuatu kebutuhan yang ada, sehingga pembangunan rumah ibadah ini kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai di dalam pembangunannya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya Kota Depok dalam toleransi umat beragama. Kiranya jauhkan dari intoleransi. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengutus orang-orang tertentu yang akan menyertai Kota Depok ini, sehingga Kota Depok ini di dalam kehidupan yang penuh toleransi dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia di tengah konflik, peperangan serta berbagai bencana alam.
Kami serahkan untuk segala sesuatu yang di luar kekuasaan kami, di luar kekuatan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menghampiri, tidak akan melewati Tuhan sesuatu pergumulan-pergumulan yang kami doakan ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami memohon dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, dalam sukacita mari kita mengucap syukur pada seluruh rancangan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui persembahan. Ungkapan syukur kita dilandasi oleh firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Majelis menyediakan kiris untuk layanan persembahan melalui transaksi digital. Transaksi yang masuk akan diterima sebagai persembahan mingguan untuk operasional. Jika persembahan yang diberikan spesifik untuk pelayanan tertentu dapat diberikan kode 1 untuk persembahan mingguan, kode 2 untuk pembangunan, kode 3 untuk diakonia. Mohon kesediaan jemaat dari wilayah Depok Utara untuk mengedarkan kantong persembahan. Kantong persembahan akan beredar setelah menyanyikan bait yang ketiga. Mari kita memujikan kubri persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu
Jemaat dimohon berdiri dan menyanyikan bait kedua. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan untuk kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami telah mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kami tahu Tuhan, persembahan ini tidaklah sebanding dengan berkat Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Tetapi kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami, baik persembahan mingguan, persembahan diakonia, persembahan renovasi, persembahan bulanan dan lain-lain. Kiranya Engkau juga berkenan memberkati setiap tangan-tangan yang boleh mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Pendeta Esther Rela Intarti yang pada pagi hari ini boleh mewartakan firman-Mu. Engkau yang berkenan memberkati pelayanannya dimanapun berada. Engkau yang boleh memberkati kesehatan dan keluarganya. Segala kebutuhannya boleh Engkau cukupkan. Terima kasih Tuhan. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami mau naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kristus memanggilmu untuk menghidupi sabda kasih-Nya di tengah dunia. Kami mau setia menyatakan kasih-Nya. Jadilah saksi Kristus, Kami siap menjadi saksi Kristus. terpujilah Tuhan Sang Sabda yang hidup. Kini dan selamanya. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersama
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu saudara terkasih, dipersilakan untuk saat teduh. Amin. Majelis GKJ Yeremia mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat yang hadir hari ini dan juga kepada jemaat yang hadir dalam online melalui kanal YouTube GKJ Yeremia. Kedua, Majelis GKJ Yeremia mengucapkan terima kasih atas pelayanan kepada Ibu Pendeta Esther Rela Intarti dari GKJ Pondok Gede Jakarta. Terima kasih Ibu Pendeta Esther, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya ketiga, Majelis GKJ Yeremia mengucapkan kepada rekan-rekan pelayanan, rekan pianis, rekan liturgos, rekan LCD, rekan streaming online melalui kanal YouTube GKJ Yeremia, Tuhan Yesus memberkati. Dan ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sambut dengan lagu pujian, Ya Tuhan bimbing aku.